aja kita mulai yang pertama ya Dokter Haikal ya dan Dokter Dian. Yang paling hits di masyarakat nih katanya daun salam rebusannya bisa untuk membantu mengatasi diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Gimana cara bikinnya dok? Langsung aja ya. Oke, kita langsung saja ya praktekkan. Jadi daun salam ini kita kenal sehari-hari sebagai bumbu masak ya Mbak Intan. Kalau kita ingin menggunakannya sebagai anti diabetes, kita bisa ambil yang segar. Daun salam segar biasanya kita ambil sekitar 8 lembar. 8 lembar sekali dok. resep ya. Kita siapkan 12 air yaitu 400 ml kira-kira yang sudah kita didihkan. Kemudian jangan lupa daun salam segar ini kita cuci bersih dulu. Kemudian setelah kita cuci bersih, kita masukkan ke dalam air ini ya. Ini airnya harus mendidih dulu atau? Ya, sambil mendidih, sambil panas ya. Ini sampai panas, udah panas ya, udah mulai mendidih ya dokter ya. Ya, dari 12, 8 lembar daun salam. 8 lembar. Ya, oke kita masukkan. Ya, sambil kita tunggu. Ini harus ditutup nggak dok? Ya, sebaiknya ditutup ya? supaya minyak sirihnya tidak keluar. Jadi di daun salam ini sangat kaya sekali kandungan dari metabolit sekunder. Secara fitokimia dia mengandung flavonoid. Flavonoid itu kita tahu sebagai antioksidan. Dan flavonoid inilah yang bermanfaat, salah satunya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Ini sudah diteliti, mulai dari dibuktikan secara empiris oleh masyarakat kita dahulu, dan juga bisa di penelitian juga sudah dibuktikan melalui uji praklinis, yaitu melalui hewan coba, dan juga sudah dilakukan uji klinis pada pasien-pasien, pada manusia. Nah ini sudah terbukti, dia cukup signifikan untuk menurunkan kadar gula darah. Tetapi secara penggunaan tetap harus berhati-hati ya Dokter Haikal, Mbak Intan. Jadi secara penggunaan kita harus tetap di bawah pengawasan dokter. Jadi sebelumnya harus berkonsultasi dulu bagaimana kita memanfaatkan obat yang dikombinasi dengan herbal ini. Karena bagaimanapun juga kan sekarang banyak ya orang-orang yang sudah memanfaatkan herbal dan ini pun harus diperhatikan karena dikhawatirkan ada interaksi dan sebagainya dengan obat. Nah dokter ini udah mendidih dok, ini kita harus memasak berapa lama dok? Sekitar 15 menit sampai dengan airnya menjadi kira-kira setengahnya. Oh, jadi, sampai jadi 12 jadi 1 gelas ya? Iya betul sekali, jadi nanti kita tunggu sampai setengahnya, kita didihkan dengan api kecil kira-kira 15 menit. Oke. Dan ini konsumsinya berapa kali dok dalam sehari untuk bisa mendapatkan manfaatnya? Secara dosis dia adalah 2 kali sehari. 2 kali sehari 1 gelas yang tadi setelah direbus itu yaitu 2 kali 8 lembar. Oke, ini untuk diabetes ya dokter ya, nanti aku mau coba. Siap. Tapi untuk selanjutnya apa nih dok? Iya, berikutnya dok, ini juga ada anggapan di masyarakat, bantu atasi hipertensi dengan ramuan seperti alang-alang, kemudian daun salam dan sebagainya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok? Iya. Resepnya gimana dokter? Ini harus atau bisa dipakai lagi? Kita boleh kita ganti ini, tapi kalau jika memang tidak boleh, ini kan sudah ada daun salamnya ya, tinggal menambahkan saja. Sebenarnya dosis daun salam yang kita pakai untuk ramuan kedua ini adalah 2 lembar. Oh 2 lembar? Ya, hanya cukup 2 lembar saja. Kalau tadi 8 lembar, ini adalah 2 lembar. Kemudian yang kedua kita ambil, nyalain lagi dok ya? Iya boleh. Kita ambil akar alang-alang atau Imprata indica, kita masukkan setelah mendidih. Tunggu mendidih dulu ya. Berarti, tapi kalau misalnya nggak pakai daun yang sudah tadi kita pakai 2 lembar ya, cukup ya. Oke. Di sini kita ramuannya menggunakan ada 4 jenis. Yang pertama yaitu daun salam itu sendiri, seperti yang pertama. Yang kedua adalah akar alang-alang. Yang ketiga adalah pegagan. Itu pegagan? Centella asiatica. Seberapa banyak dok? Nanti sejumput, jadi dosisnya adalah 3 gram, cuman kita kira-kira saja sejumput. Kemudian yang berikutnya adalah biji pala. Biji pala ya? Biji pala. Biji pala kita ambil 1 gram, kira-kira yaitu 1/5 bagian nanti. Ini untuk hipertensi ya dok ya? Untuk ini hipertensi. udah mendidih, boleh kita masukin ya? Apa dulu? Ya, Akar berapa banyak dulu ya? Ya, rumusnya kalau masukkan ramuan itu adalah yang keras dulu ya. Oh gitu ya. Ini berapa banyak dok? Yang ini kira-kira sekitar 5 tangkai atau 6 tangkai ya, 6 akar 5 atau 6 tangkai 6 ya. akar iya. Kemudian ini sejumput ya. Sejumput itu 1 genggam ya dok ya? Satu ujung. Satu ujung genggam. Diambil dengan semua ujung ujung jari. Oke. Kemudian berikutnya adalah pala. Pala diambil dari 1/5 bagian dari buahnya. Oke, pala 1/5. Ya, nanti bisa dikira-kira 1 gram, kira-kira kalau kecil palanya 1/5. Nah dok, ini nanti didiamin berapa lama ditutup ya? Sama seperti infusa pada umumnya, yaitu pembuatannya dididihkan dengan api kecil selama 15 menit. 15 menit juga ya? Sampai menjadi separuhnya. Tadi airnya juga sama, 400 ml ya.
Nah, ini kerja dari semua bahan yang ada di ramuan ini sangat sinergis sekali. Dan dengan konsumsi daun salam serta kayu manis dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, Dok. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, Dok. Caranya gimana, Dok? Bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Langsung bikin aja yuk ramuannya. Baik, kita langsung sambil bikin ramuannya. Jadi minuman ini sebenarnya bagus sekali dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, terutama anak 12 tahun ke atas ya. Dia untuk salah satunya adalah membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kita nyalain dulu Jadi ya. Jadi ada 2 gelas air yang kita masukkan, kita didihkan seperti yang awal tadi. Kemudian daun salam kita ambil 8 lembar. Kita cuci ya, 8 lembar segar, kita cuci bersih. Kemudian kita masukkan ya. Kemudian yang kedua kita tambah dengan kayu manis. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya di awal bahwa daun salam ini kaya sekali dengan antioksidan, flavonoid maupun juga minyak atsirinya yang mana kandungan terbesarnya adalah eugenol. Jadi setelah kita teliti, kita tahu bahwa daya tahan tubuh itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi termasuk infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit yang lain. Nah, ini sangat membantu sekali. Kayu manis berapa? Ya, kayu manis kita masukkan 2 jari ya di sini. Ini hanya untuk merasa aja atau juga punya manfaat, Dok? Kayu manis ini juga sangat bermanfaat. Jadi dia bekerja sinergis dengan daun salam. Jadi kayu manis ini ada kandungan namanya sinamaldehid ya. Ini juga sama, kemudian antioksidannya juga tinggi dan ini juga bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ini bisa nggak sih, Dok? Katanya bisa mengatasi ketombe dengan membuat ramuan daun salam ini. Iya, benar. Jadi sebenarnya daun salam ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kita dahulu untuk mengatasi permasalahan di rambut. Salah satunya untuk kesehatan rambut ya. Selain itu juga membantu untuk menghilangkan ketombe. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang pertama yaitu membuat rebusan air daun salam seperti yang awal tadi, tetapi kita pemakaiannya seperti tonik rambut. Jadi kita dinginkan, ketika setelah keramas baru kita pijatkan, kita oleskan dari kulit kepala sampai dengan rambut. Kita diamkan kira-kira 30 menit, kemudian kita bilas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan sebagai pasta. Ya, caranya membuat pasta bisa kita gunakan 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan daun salam segar yang sudah kita haluskan, kita tumbuk. Yang kedua bisa juga kita menggunakan daun salam yang berupa tepung atau bubuk ya. Ini bubuknya dijual, Dok, ya? Ya bisa. Kalau yang bubuk daun salam bisa dijual. Nah, ini kita ambil sekitar 2 sendok makan, kemudian kita campurkan dengan minyak kelapa. Minyak kelapa bagusnya adalah minyak yang dibuat dari kelapa asli. Yang mana tuh, Dok? Minyak kelapa, seperti dari santan kita buat, kita ambil minyaknya. Nah, ini kita aduk sampai menjadi pasta. Kemudian kita pijatkan pada rambut yang sudah dikeramas. Ya, kita diamkan ya seperti tadi, kemudian kita bilas. Dok, ini sekalian nih, Dok, mungkin tipsnya apa nih, Dok, untuk membuat ramuan-ramuan daun salam? Iya, sebenarnya tips yang pertama yaitu jika untuk mengatasi permasalahan kesehatan, contohnya seperti anti diabetes atau anti hipertensi, yang pertama tetap harus di bawah pengawasan ahli atau dokter. Jadi agar kita tahu seberapa banyak yang diperlukan dan juga jika terjadi interaksi dengan obat-obat konvensional kita bisa mengantisipasi lebih dini. Jadi tidak sampai terjadi misalnya kalau diabetes kelebihan dosis terjadi hipoglikemi sehingga membahayakan. Kemudian juga ketika kita memakai dengan antihipertensi pun harus berjarak 2 jam. Kemudian tetap semuanya dilakukan sifatnya adalah untuk mensupport dan merevitalisasi sel ya. Jadi memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi makanya tadi sudah disebutkan fungsi-fungsi dari tanaman ini sebenarnya luar biasa sekali. Daun salam ketika untuk hipertensi juga menurunkan kadar tensi darahnya. Kemudian Imprata cylindrica atau akar alangnya juga sebagai antioksidan juga bisa, pegagannya juga menurunkan. Kemudian pala itu untuk orang-orang hipertensi fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas tidur. Karena biasanya sedatif. Jadi biasanya orang-orang dengan hipertensi dia mempunyai gangguan tidur juga. Sehingga ini untuk menenangkan juga. Oke.